Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel. Di kesempatan kali ini gua masih berada di game Clash Royale lagi ya teman-teman. Tapi di sini gua nggak pakai akun gua yang arena 1. Tapi di sini kita udah arena 14 karena kebetulan ada yang request buat main sampai arena legendary, tapi di sini kita masih arena 14. Jadi mari kita aja langsung coba aja. Oke cuy, di sini kita udah masuk di gameplay yang pertama untuk menuju arena legendary. Jadi di sini gua nampilin record dari replay permainan gua. Jadi di sini gua menggunakan kartu deck Mega Knight sebagai kartu as gua, dan di sini gua sistemnya adalah Mega Knight sebagai tameng dan kartu-kartu kecil sebagai damage, memberikan damage ke tower, ke musuh atau kemanapun itu. Jadi gua kurang tahu dia ngeluarin kayu di situ untuk apa. Mungkin bakal gue cepetin ke 2 kali kecepatan karena di sini kita cuma nonton replay. Di sini dia mau ngeluarin Valkyrie. Nah, jadi ketika Valkyrie di situ keluarkan, gue mengambil kesimpulan bahwasanya elixir musuh sedang sedikit. Makanya gue coba untuk terus push. Dan dia ngeluarin itu Mega Knight-nya. Di situ tower dia tersisa 23 ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Gue langsung serang aja dia. Setelah gue serang, dia nahan, kita sama-sama nahan, dan di sini tower gue bakal hancur lagi ya cuy. Jadi gue rasa gameplaynya kurang greget buat dilihat. Kemenangan yang kita raih di sini kurang maksimal. Kenapa gue bilang kurang maksimal? Karena di sini gue udah mau menang, tapi gue malah kalah. Bukan kalah ini ya, kalah tower yang maksudnya gue kalah saat mendefense ya. Dan akhirnya gue menang. Itu dia untuk gameplay yang pertama ya teman-teman. Oke, di sini kita udah masuk ke gameplay yang kedua untuk menuju arena legendary. Langsung aja kita play kecepatan 2 kali. Jadi bisa teman-teman lihat kartu musuh ini adalah X-Bow Bait, yang mana dia menggunakan X-Bow sebagai attack utama, dan elixir musuh ini tergolong cukup ringan karena kartu berat dia cuman X-Bow cuy. Jadi dia nggak berhenti buat naro tropsnya, kartunya yang kecil-kecil itu di situ, di sana, di sini, dan nggak habis-habis sih. Tapi karena kartu dia yang enteng dan ringan, sehingga damage dia cuman dari X-Bow. Dia hanya mengandalkan X-Bow sebagai main damage. Itu adalah keuntungan bagi gua buat attack dia. Jadi menurut gue ini adalah kemenangan yang cukup mudah. Seperti teman-teman lihat di sini, tower musuh itu hancur, dan gua nggak berhenti buat nyerang, buat ngeratain dapat 3 mahkota, dan gua menang. Segitu aja untuk gameplay kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke gameplay yang ketiga. Jadi ini adalah gameplay yang ketiga, masih dengan kartu yang sama. Gue buat nyoba untuk meraih ke arena legendary cuy. Langsung aja kita buat kali 2 kecepatannya. Di sini gue seperti biasa nge-spam aja buat mancing musuh.
Dan gua nggak expect kalau musuh bakal ngeluarin kartu lavanya di kanan itu cuy. Tapi karena kartu dia cukup berat karena lava di kanan tadi, dia tidak ada kesempatan buat ngeluarin kartu-kartunya lagi, sehingga itu adalah kemenangan yang cepat bagi gue dan mudah. Kita akan lanjut ke gameplay yang keempat. Jadi di sini kita masuk ke gameplay yang keempat, dimana kartu musuh ini mengandalkan balon sebagai attack utamanya. Kita lihat aja, dia masih bingung buat naruh ya sepertinya. Gue coba buat serang aja, dan dia ngeluarin balon di kanan. Untungnya gue punya minion sebagai backup, dan setelah minion keluar, gue ngelihat ada kesempatan buat naruh Hawk Rider di kiri, jadi gue taruh Hawk Rider di kiri. Lalu selanjutnya karena kita diserang, gue coba buat defense menggunakan Mega Knight. Jadi di situ Baby Dragon berfungsi untuk mendefend atau membackup jika Mega Knight gue diserang. Dan Baby Dragonnya mati duluan. Jadi kartu gue nanti bakal gue share, atau teman-teman yang udah nonton gameplay ini mungkin akan bisa menangkap bagaimana pola permainan yang gue pakai di sini. Nah, bisa teman-teman lihat musuh nyerang dan gue masih bertahan, bisa bertahan di kiri. Karena menurut gue ketika tower itu udah hancur sebelah, itu bakal susah buat fokus untuk attack. Jadi di sini gue langsung dapat 3 mahkota dan kemenangan yang cukup mudah lagi sepertinya. Selanjutnya kita akan masuk ke gameplay yang 5 cuy. Jadi kita ada di gameplay yang kelima cuy. Setelah sebelumnya musuh menggunakan balon, sekarang kita lihat aja musuh menggunakan PK. Di sini yang ngeluarin emot yang gue nggak tahu fungsi dan tujuannya apa. Di situ dia ngeluarin Valkyrie. Satu kesalahan gue cuy, gue langsung naro Mega Knight gue di sini, padahal musuh belum masuk. Jadi menurut gue Mega Knight gue di situ sia-sia, dan gue buang-buang elixir, bisa dibilang seperti itu di sini. Seperti yang teman-teman lihat, gue langsung kena attack setengah darah tower, dan itu cukup hit yang cukup sakit. Di sini gue coba buat melakukan defend dulu dengan bertahan dengan elixir yang ada, dan melihat tower kita dihancurkan dikit demi sedikit, dicicil. Dan emang ngeselin banget cuy PK-nya. Dan di sini gue berhasil defend, namun ya seperti yang teman-teman lihat, musuh masih punya PK. Di situ gue tahu ketika gue ngeluarin Mega Knight, PK akan keluar. Jadi gue kasih di belakang Mega Knight gue itu minion cuy, dan gue menang tipis. Ya, selamat datang di gameplay 6. Di sini adalah detik-detik di mana gua naik ke arena legendary, dan gua ketemu musuh yang menggunakan kartu PK lagi cuy. Yang mana dia pakai PK level 13, dan menurut gua ini level 13 dan dengan deck gua yang level 11 dan 10, that's not fair man. Come on Supercell. But gua punya minion dan punya ya kroco-kroco yang lumayan berguna buat ngalahin kartu besar itu. Oke, di sini gua belum buat kecepatan 2 kali. Langsung aja kita cepetin aja ya cuy. Di sini gue coba buat nyerang balik musuh gua.
dan gua pakai kartu as gua sebagai defense. Di sini gua pakai archer archer queen, yang archer peri apa namanya, putri ya. Di situ darah musuh gue udah mulai mencoba untuk comeback ya. Oke, di sini dia ngeluarin Halumbawe. Tapi gue masih punya kroco-kroco kecil sebagai defense, dan gue coba buat nyerang kanan karena gue lihat dia ngeluarin di kiri, jadi gue coba buat nyerang kanan. Oke, di sini kita masih ada jarak yang cukup signifikan antara tower gue dan dengan tower musuh, dan gue mendapatkan kemenangan yang cukup cepat dengan 2 poin saja. Jadi begitulah gameplay gue untuk sampai ke arena legendary, cuy. Akhirnya cok, arena legendary. So itu tadi gameplay gua buat sampai ke arena legendary dengan trofi 5000. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bagi teman-teman yang punya kritik, saran, serta masukan, teman-teman bisa buat tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya akhiri dan terima kasih. Goodbye. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.